Klasik akan menjelaskan tentang basic tool identification atau penjelasan tentang basic tool dari flat matkul basic tool. Sebelumnya saya akan menjelaskan nama kelompok saya sendiri, dimulai dari saya Bayi Pamungkas sebagai group leader. Saya Pak Kurniawan sebagai gentleman. Saya Kardi Besoknya sebagai mekanik. Saya Reza Muniarto sebagai mekanik. Saya Muhammad Farhan Rashid sebagai partner. Baik, sebelum melakukan identification basic tool, kita harus memakai alat peralatan safety atau alat pelindung diri seperti helm safety, glove atau sarung tangan, vest, rompi, kemudian personal danger tag dan sepatu safety. Oke, mari kita ke identification basic tool. Di sini saya ingin menjelaskan penggunaan dari adjustable wrench atau yang disebut kunci Inggris. Dan kunci Inggris ini atau adjustable wrench bisa digunakan untuk membuka secara baut dengan cara menyesuaikan ukuran seperti ini. Bisa diputar mundur untuk memperbesar, maju untuk diperkecil. Contoh untuk membuka bautnya seperti ini, kita menyesuaikan ukuran pada baut, dirapatkan kembali sesuai ukuran bautnya dan diputar seperti ini. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara penggunaan ballpoint hammer. Jadi ballpoint hammer ini kepalanya terbuat dari besi ya, yang kuat untuk memukul bagian komponen yang perlu untuk dipukul. Contoh seperti ini, jika kita menginginkan komponen lurus atau mungkin tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan putarannya, kita bisa memukulnya atau meluruskan komponen tersebut dengan ballpoint hammer. Contoh seperti ini. Jadi ballpoint hammer, jadi komponen yang tadi tidak lurus atau tidak sesuai yang kita inginkan bisa kembali atau bisa lurus setelah dipukul menggunakan ballpoint hammer. Sekian penjelasan dari saya tentang ballpoint hammer. Sekian, terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dead blow hammer atau hammer yang digunakan untuk merapatkan komponen kepada suatu mesin. Kita putar ke kiri. Caranya seperti ini, bisa dilihat. Jadi ini komponennya bisa ditutup seperti ini dan kita rapatkan menggunakan dead blow hammer. Dan dead blow hammer terbuat dari karet atau terlindungi karet agar tidak memecah komponen saat dipukul atau membuat komponen menjadi rusak. Seperti ini contohnya. Kita putar ke kiri ini, arahnya seperti ini untuk mengencangkan. Ya, sekian contoh dari saya cara penggunaan dari dead blow hammer. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan kegunaan dari water pump pliers. Jadi fungsi water pump pliers adalah untuk mencengkram atau memutar benda-benda seperti pipa yang cukup besar atau diameternya yang cukup besar. Selain itu, water pump pliers digunakan untuk menjepit klem pengikat seperti klem pada selang radiator. Dan water pump pliers bisa disesuaikan ukurannya seperti ini. Dengan cara seperti ini, jadi bisa seperti ini. Bisa juga dimajukan untuk menyesuaikan ukuran. Baik, sekian dari saya. Ini tentang penjelasan penggunaan dari water pump plier dan fungsinya. Sekian, terima kasih. Saya ingin menjelaskan cutting pliers atau disebut dengan tang pemotong. Jadi di sini saya menggunakan objek atau komponen kawat sebagai contoh percobaan.
Jadi seperti ini ya cara percobaannya. Kita memotong kawat. Ya, sudah terlihat kawatnya terpotong dengan menggunakan cutting pliers atau tang pemotong. Sekian dari saya penggunaan dari tang potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang cara penggunaan combination pliers atau yang disebut tang dengan bahan percobaan yaitu kawat ini yang dililitkan. Kita mencoba untuk melepasnya menggunakan tang dengan cara diputar seperti ini kawatnya atau komponennya. Jadi gunanya tang ini untuk menjepit suatu komponen, bisa untuk merapatkan ataupun melonggarkan. Setelah dibuka atau dilonggarkan kawat tersebut, kita putar kembali dengan tang agar menjadi rapat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan cara penggunaan dari headkey ballpoint atau yang biasa kita sebut dengan kunci L. Di sini kunci L terbagi menjadi berbagai ukuran. Di sini saya akan menggunakan kunci L atau headkey ballpoint dengan ukuran 6. Ini ukuran 6. Kita akan praktekkan kepada objek mesin ini dengan membuka baut atau bolt yang untuk kunci L. Jadi kita membuka baut atau bolt dan kita kencangkan kembali bautnya atau bolt. Jadi seperti itu penggunaan dari kunci L. Sekian, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang double ring wrench ya, ini ya. Nah, fungsi dari double ring wrench ini untuk mengencangkan atau mengendorkan nut. Ini bisa dilihat, ini adalah nut. Nah, maka saya akan mempraktikannya. Jika kita kebalikan dari arah jarum jam, maka dia akan mengendorkannya. Dan jika sebaliknya searah jarum jam, maka kita akan mengencangkannya seperti ini. Nah, dan ada juga yang namanya open end wrench atau double open end wrench karena dia double. Di sini sama seperti double ring wrench, hanya saja dia memiliki sisi terbuka, karena itu disebut sebagai open end wrench. Dan di sini fungsinya juga sama untuk mengendorkan atau mengencangkan nut. Tapi perbedaannya dia membuka bagian sisi tersulit dari double ring wrench. Nah, di sini saya akan mempraktikannya. Dia sama seperti double ring wrench. Jika kebalikan dari arah jarum jam, maka dia akan mengendorkannya. Jika searah, maka dia akan mengencangkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang punch atau chisel. Yang ini namanya chisel, yang ini namanya flat chisel, dan yang ini namanya crosscut chisel. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memahat atau memotong batu atau memotong atau memahat. Dan yang ini namanya punch. Tiga ini namanya punch. Yang ini namanya pin punch, yang ini namanya drag punch, yang ini namanya center punch. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk penitik atau penanda, yang dimana kemudian nanti akan dibor oleh mata bor atau bor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Teman-teman,
Di sini saya akan menjelaskan tentang ratchet handle, socket key ukuran 19, saya dilihat, sliding T, dan extension bar ukuran 10 inci. Sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Ya, ini sliding T dan extension bar ini bisa digabung ya teman-teman, seperti ini. Nah, dan juga bisa digabung dengan socket key ya. Ini merek Multipro. Seperti ini. Jika sudah membentuk huruf T gini, ini mempunyai fungsi untuk membuka baut yang dalam-dalam yang tidak terjangkau. Dan baut tersebut keras, seperti yang ada di dalam sini. Ini keras sekali ya teman-teman. Ini fungsinya untuk membuka. Nah, ini bisa dibuka, bisa diarahkan ke sini. Nah, selain untuk membuka, ini juga bisa digunakan untuk mengencangkan. Nah, baik, sudah siap. Nah, selain menggunakan sliding T, kita juga bisa mengkolaborasikannya dengan ratchet handle ya teman-teman, seperti ini. Ini terdekat dulu, thread. Nah, jika sudah masuk, kita tancapkan socket key-nya seperti ini. Nah, jika sudah gini, ini mempunyai fungsi untuk mengencangkan baut yang dalam dengan cepat ya teman-teman, seperti ini. Nah, sampai bunyi krek 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 krek. Nah, jika sudah alat seperti ini, kita harus lebih hati-hati lagi. Jika sudah dirasa sudah cukup pas dan cukup kencang, kita bisa melepasnya kembali seperti ini. Nah, baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang universal join ini. Universal join ini dapat digabungkan dengan berbagai macam tool ya teman-teman, seperti sliding T ini dan juga socket key ini. Ini mempunyai merek Multipro. Nah, cara penggunaannya juga itu seperti ini ya teman-teman. Tancapkan seperti ini. Nah, jika sudah terbentuk begini, ini dapat difungsikan untuk membuka dan mengencangkan pada baut. Ini mempunyai keelastisan yang sangat tinggi. Contohnya seperti ini, kita akan membuka baut. Nah, elastis kan. Nah, jika sudah agak lumayan kendur ini, kita dapat mengencangkan kembali. Jika sudah dirasa kencang, kita dapat melepasnya kembali. Baik, sekian, terima kasih. Ini adalah screwdriver Phillips. Ini fungsinya untuk membuka dan mengencangkan pada baut ya, contohnya seperti ini. Nah, ini membuka ya, dan ini mengencangkan. Baik, itu adalah fungsi dari screwdriver Phillips. Terima kasih. Ya, baik, ini adalah screwdriver min, bisa dilihat. Dan ini fungsinya untuk membuka baut min. Fungsinya itu bisa membuka. Nah, ini membuka ya teman-teman. Dan juga bisa mengencangkan. Nah, ini sudah kencang. Baik, itu tadi adalah fungsi dari screwdriver min. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pamungkas akan menjelaskan tentang kombinasi wrench atau kunci kombinasi. Yang dimaksud kunci kombinasi adalah perpaduan antara open wrench dan ring wrench atau kunci pas dan ring pas jadi satu bagian. Kemudian ring wrench, kombinasi wrench ini sangat berguna karena yang namanya kombinasi jadian artinya dua in one atau dua menjadi satu. Jadi untuk membuka baut pada komponen yang sangat berat, kita menggunakan ring wrench bagian ini, dan untuk
mempercepat pembukaan tersebut, kita menggunakan open branch atau ring pass atau kecipas. Dan untuk menutup dan merapatkan, kita juga menggunakan ring branch agar tidak selek pada mata baut dan tidak terjadi dol pada baut. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pamungkas akan menjelaskan tentang filler gauge untuk sebagai pengukur ketebalan atau clearance dari suatu benda. Dan di sini saya menggunakan filler gauge berukuran 0,05 sampai 1 mm. Kemudian saya akan aplikasikan ke valve. Di sini saya akan menggunakan 0,30. Dan biasanya kalau menggunakan filler gauge harus dilapisi dengan oli agar permukaan pada filler gauge dan benda itu agar licin dan tidak keset. Ini kan masih plong dan saya akan mencoba memperbaikinya. Ini masih longgar. Jadi baut ini untuk mengencangkan ini dan baut yang ini sebagai pengunci agar ukuran dari clearance valve tidak lepas. Nah ini menurut saya ini sudah pas karena agak sedikit terhambat dan bisa lepas juga. Oke. Setelah memakai filler gauge, jangan lupa untuk membersihkannya. Mungkin menggunakan kain bersih atau macun. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang measurement tool, yaitu multimeter atau avometer, jadinya disebut orang-orang. Tapi di sini saya menggunakan multimeter jenis digital. Dan kita akan praktekkan ke aki. Untuk mengukur aki. Sebelumnya kabel merah ini untuk mengukur terminal positif dan kabel hitam untuk mengukur terminal negatif. Dan ini saya akan menjelaskan berapa. Sini untuk off, sini untuk mengukur tegangan atau voltase dari listrik jenis AC. Dan di sini voltase jenis DC. Dan ini untuk mengukur arus ampere dan ini untuk miliampere. Karena ini menggunakan multimeter jenis digital, jadi kita tidak perlu mengukur atau mengkalibrasinya seperti yang aku multimeter pada manual. Dan kita akan memakai yang digital voltase untuk voltase jenis DC. Kita akan mengukur sini hasilnya. Sini menunjukkan bahwa aki menunjukkan ukuran 12,63 yang menunjukkan bahwa aki ini dapat dipakai dan siap untuk menyalakan unit, karena minimal unit itu membutuhkan voltase sekitar 12 sampai 14. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik,
jika sudah melakukan pengukuran pada aki dan hasilnya itu kurang dari 12, maka aki harus segera dicas. Bisa juga karena penyebab lain, yaitu air aki yang kurang, kemudian kualitas airnya yang sudah buruk bisa diganti lagi menggunakan air zur atau yang air aki yang bertutup merah. Jika kurang, bisa ditambah dengan air aki yang bertutup biru. Kemudian jika sudah dirasa atau pengecekan air, masa jenis air itu menggunakan hidrometer. Dan untuk sekarang mungkin belum bisa saya praktekkan, jadi cuman multimeternya aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pamungkas dari kelompok 1C akan mendemonstrasikan tentang multimeter. Yaitu di sini multimeter ini dapat mengukur ketebalan, dan di sini saya menggunakan multimeter ukuran skala 25 sampai 50 mm dari merek Mito Toyo. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Di sini ada skala utama. Nah, ini skala utamanya di sini. Jika saya putar, maka ukurannya dari angka 25 karena ukurannya dari 25 mm sampai 50. Dan untuk skala nonis yang sudah diputar ini. Kemudian ini ada pengunci, tapi di sini gagangnya patah. Kemudian ini harus dikalibrasi terlebih dahulu karena alat kalibrasinya mungkin hilang. Dan ini dimulai dari angka 46. Maka saya akan menghitung benda objek ini dan akan saya kurangi 46 karena seharusnya multimeter itu harus 0 dan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Mungkin saya akan mengukur ini bearing. Gue aja ada yang gue aku kamu, terus teman gue anjir aku kamu. Dan cara penggunanya itu ini kita ketika sudah mepet, sebelumnya ini masih renggang dan kita putar pakai putaran yang kasar, dan kita sudah dirasa sudah berdempetan. Maka kita putar pakai ini putaran halus. Setelah dirasa sudah pas, maka kita ukur. Dan di sini cara pengukurannya, karena ini 25, 26, 27, 28, 29, dan di sini ada setengah. Dan ini lurusnya di angka 27. Jadi hasil dari pengukuran bearing ini memiliki ketebalan 29,77 dan dikurangi 46 jadi 29,31. Jadi ketebalan untuk daripada bearing ini adalah 29,31 mm. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pamungkas dari kelompok 1C akan menjelaskan tentang vernier kaliper. Sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan vernier kaliper atau demonstrasi vernier kaliper. Vernier kaliper di sini saya menggunakan ukuran 0 sampai 150 mm atau 6 inci atau 15 cm dengan merek Nankai.
dan ketelitiannya yaitu 0,05. Di sini vernier caliper memiliki 3 fungsi, yaitu untuk mengukur diameter luar atau outer diameter, untuk mengukur diameter dalam atau inner diameter, dan kedalaman atau depth. Dan ini sebagai pengunci agar pada saat pengukuran tidak tergeser alat ukurnya. Dan objek yang saya ukur yaitu bushing atau washing pada engine stand duduk yang di workshop. Baik. Kemudian untuk pembacaannya, skala vernier memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala Longius yang pada bagian yang bergerak ini. Oke, saya akan menjelaskan. Diameter luar dari washing ini dan setelah saya temukan untuk pembacanya sendiri, di sini saya mendapatkan 73,50 mm, yaitu di sini di angka 0 ini yang melewati angka 0 yaitu bagian 73, dan 5 ini yaitu garis yang lurus dengan skala utama atau garis pertama yang lurus antara skala Longius dan skala utama, maka itulah yang dipakai sebagai pengukuran. Jadi di sini ukuran dari diameter daripada washing ini atau bushing yaitu didapat hasil 73,5. Dan saya akan tulis diameter luar itu 73,50 mm, dan saya akan mengukur diameter dalam atau inner diameter. Dan saya telah menemukan sekitar 16,60 yang saya ini. Oke. Diameter dalam atau inner diameter yang saya dapatkan yaitu 16,60 mm. Kemudian untuk di sini saya akan menghitung bagian ini, luas penampang ini pada bagian bushing dengan cara mengurangkan hasil dari diameter luar dengan diameter dalam dan kemudian dibagi 2. Hasil dengan saya sebut diameter luar yaitu OD atau outer diameter dikurangi diameter dalam atau ID inner diameter per 2, 73,50 mm min 16,60 mm per 2. Dan saya akan menghitungnya. Dan saya dapatkan yaitu sekitar 56,9 mm. Itu untuk keseluruhan bagian sini, dan jika dijumlahkan yaitu 56,2. Dan untuk hasilnya sekitar satu bagian sini, satu sisi sini, dan satu sisi sini yang didapat adalah sekitar 28,45 mm. Jadi panjang sisi sini dan sisi sini yaitu masing-masing bernilai 28,45 mm. Seperti yang sesuai dengan yang saya hitung. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan vernier caliper dari saya. Mohon maaf apabila ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini teman-teman di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan filter wash. Filter wash ini berfungsi untuk membuka filter-filter yang ada pada mesin-mesin alat berat. Ini untuk saya akan mempraktekkan cara membuka filter pada mesin C. Yang pertama, ini ada dua komponen, satu pemegang, komponennya ini adalah untuk pengikatnya. Yang pertama, masukkan karet ini ke sini, lalu masukkan ke ini sela-sela dari penghubungnya. Masukkan sampai sekiranya ini kenceng ya teman-teman, kenceng, terus nggak ada lagi. Nah, terus untuk membukanya ke kiri untuk mengendorkan dan ke kanan untuk mengencangkan. Oke, itu ya teman-teman penjelasan dari saya untuk kunci filter wash-nya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan torque wrench atau kunci torque. Nah, torque wrench ini berfungsi untuk mengencangkan baut sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dalam shop manual. Di torque wrench ini ada ukuran-ukuran untuk berapa kencang bautnya. Ini ada macam-macam ukuran ya teman-teman. Nah, cara mengukurnya, buka tuasnya ini lalu putar sesuai ukuran yang kamu tentukan. Nah, oke. Cara penggunaannya mudah saja. Masukkan ke dalam nut bautnya. Oke, sampai jika sudah berbunyi klik, maka sudah kencang sesuai dengan ukurannya. Oke, berikut penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan dua komponen penting yang digunakan dalam pemindahan suatu komponen. Yang pertama adalah cycle dan yang kedua adalah e-ball. E-ball ini langsung menempel pada suatu komponen. Oke, langsung contoh. Nah, di sini kan ada drat atau alur ulir. Ini masukkan ke dalam komponennya. Terus biasanya ini diputar. Lalu ini lubang yang ini dimasukin rantai ataupun webbing slingnya. Oke. Nah, ini untuk penggunaan cycle-nya. Ini cycle, ini ada pengundinya. Caranya ini, lalu webbing sling dimasukkan seperti ini. Kita masukkan pengundinya, kita putar. Sudah, setelah itu bisa kita putar. Nah, ini tidak boleh diganti dengan besi yang lain, harus sesuai besinya. Oke, untuk pencopotannya seperti ini saja. Head. Oke, kembalikan. Oke, itu penjelasan untuk penggunaan cycle. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari hand pallet ya teman-teman. Hand pallet ini berfungsi untuk mengangkat komponen dari komponen yang berukuran berat atau berukuran besar. Karena kita tidak dapat mengangkatnya dengan tangan kosong, kita memakai alat yang bernama hand pallet. Nah, untuk
cara penggunaannya, yaitu posisikan hand pallet sesuai lurus dengan komponen yang akan kita angkat. Masukkan. Setelah dimasukkan, kita pompa dengan membuka penguncinya dahulu, tuas penguncinya. Ini posisi ke bawah. Nah, setelah itu lalu kita pompa. Pomponya seperti ini. Sampai komponen terangkat. Sudah. Lalu jangan lupa selalu menguncinya. Oke. Nah, itu tarik. Lalu kita bawa, kita posisikan pada bentroli. Nah, untuk menghubungkan komponen ini dengan chain blocknya atau bentrolinya ini, kita menggunakan atau membutuhkan yang namanya webbing sling. Ini yang berkapasitas 2 ton. Masih ada banyak lagi webbing sling yang berkapasitas lain. Caranya kita menggunakan ikatan double stopper. Caranya masukkan ini, lalu dalam sini. Nah, lalu kita hubungkan dengan di sini ada 3 rantai ya teman-teman. Yang rantai yang pertama ini untuk menggerakkan ya kanan ke kiri, terus yang ini ke atas dan ke bawah, serta yang tengah ini sebagai langsung menyangga komponennya ya. Oke, langsung. Lalu bisa juga kita gerakan ke kanan ke kiri sesuai keinginan saat pembenahan komponen kanan dan ke kiri. Oke. Setelah selesai, jika selesai kita mengembalikannya. Setelah itu jangan lupa kembalikan setelah komponen selesai diperbaiki, kembalikan ke tempatnya.
Untuk menurunkannya, kita tekan tuas ini ke bawah. Oke, kita tekan tuasnya ya. Oke, selesai. Jadi itu tata cara penggunaannya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 1C tentang demonstration atau identification basic tool. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan menonton, dan bermanfaat bagi kami untuk menambah ilmu pengetahuan kami. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakabi. Politeknik.